Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Salat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai generasi muda penerus bangsa. Nah, generasi muda penerus bangsa. Di era globalisasi dan informatika, kita dihadapkan pada banyak tantangan. Dan salah satunya itu adalah demam Korea. Nah, demam Korea ini yang dimana banyak remaja yang mengidolakan artis Korea, drakor, K-pop, dan lain semacamnya. Nah, lalu apakah yang membuat para remaja sehingga mereka bisa mengidolakan artis Korea? Apakah karena tampan? Nah, kalau hanya sekedar berbicara mengenai tampan, maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih tampan daripada artis Korea. Bahkan ada yang sampai teriris jarinya karena tampannya Nabi Yusuf. Nah, selain itu, ataukah karena suaranya yang merdu, ataupun karena kalau hanya suara yang merdu, maka suara Bilal bin Rabah lebih merdu daripada artis-artis Korea. Lalu, apakah pantas seorang muslimah mengidolakan seseorang yang dengan Allah Subhanahu wa taala pun dia tidak tahu? Dan apakah rela menghabiskan waktu dan uang untuk sekedar menonton aktor Korea? Karena biasanya pada umumnya tontonan akan menjadi tuntunan seperti meniru gaya rambut, mode busana, pergaulan, bahkan sampai dengan bahasanya. Dan ada juga yang bahkan sampai lupa dalam melakukan atau melaksanakan ibadah. Baik, jadi kesimpulan, demam Korea ini merupakan bahaya batin bagi kita generasi muda, karena bisa merusak sendi-sendi akhlak dan prinsip-prinsip dalam agama kita, serta lunturnya kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa bahwa generasi kita merupakan generasi penerus. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam menyaring budaya yang tidak ataupun kurang sesuai dengan syariat Islam dan pandai dalam mengintrospeksi diri. Nah, masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, di mana kalau berjalan masih cepat, memiliki kulit mengkilat dan kencang dengan senyuman yang memikat, walaupun dipandang hanya sesaat. Seorang pujangga dari Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghayani mengatakan dalam syairnya, yaitu, sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Sebagai landasan awal kita, simak surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mantan Presiden RI Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie pernah menyatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu yang pertama lemah harta, yang kedua lemah fisik, yang ketiga lemah semangat hidup, yang keempat lemah ilmu, dan yang terakhir adalah lemah akhlak. Nah, pada
kesempatan kali ini saya akan membahas dua saja, yaitu lemah ilmu dan lemah akhlak. Yang pertama, lemah ilmu. Kaitannya dengan ilmu, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dalam menuntut ilmu, sebagai generasi muda harus memiliki kiat, yaitu pacar. Maksudnya adalah pacu cara belajar, apalagi pada masa era globalisasi dan informasi sekarang ini. Terlalu banyak rintangan dan halangan. Yang kedua, lemah akhlak. Kaitannya dengan akhlak ini membahas tentang akhlak berpakaian. Agama Islam sudah memberikan rambu-rambu dalam berpakaian. Pertama, untuk kaum Hawa, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dan sedikit pencerahan dari kami mengenai generasi muda penerus bangsa. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.